Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, senang sekali saya Nova Arianti dapat kembali hadir untuk menjumpai Anda dalam program Dialog. Dalam Dialog episode kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Tabalong serta sejauh mana pelaksanaan vaksinasi untuk Kabupaten Tabalong. Untuk membahas hal ini, sekarang saya sudah bersama dengan dua orang narasumber kita, yakni ada Bapak Dr. Taufikur Rahman Hamdi selaku Jubir Satgas COVID-19 dan juga ada Bapak Gusti Judit Ihsan Permana selaku Jubir Vaksinasi COVID-19. Selamat datang Pak Taufik dan Pak Judit di studio kami. Gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya. Baik, langsung saja berbicara mengenai COVID-19 nih. Saya terlebih dahulu ke Pak Taufik. Pak, bisa dijelaskan mengenai perkembangan COVID-19 per hari ini gimana Pak? Ya baik, untuk hari ini memang tidak ada penambahan yang terkonfirmasi maupun yang sembuh ataupun yang meninggal. Jadi kita masih berada pada jumlah kasus yang terkonfirmasi positif sebesar 722 orang, di mana yang meninggal ada 12 orang dan yang sedang dirawat ada 2 orang, sembuh 708 orang. Nah, kondisi ini menunjukkan kita masih terendah di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan perlu kita infokan berdasarkan data dari Satgas Pusat Pengendalian COVID-19 Indonesia, Kabupaten Tabalong berada di zona kuning atau zona rendah, risiko rendah. Ya, tidak ada penambahan kasus. Betul. Seperti itu. Nah Pak Taufik, kemarin saat Lebaran kan didirikan posko penyekatan nih Pak di perbatasan. Terus di posko tersebut juga disediakan tempat rapid test nih bagi masyarakat yang masuk ke Tabalong. Nah, bagaimana, adakah temuan di lapangan Pak? Baik, jadi pada saat operasi penyekatan ya, posko yang dilakukan secara koordinasi antara baik itu Polri, TNI, penanggulangan bencana, BPBD, kemudian Dinas Kesehatan, yang kita mulai tanggal 6 ya sampai tanggal 24, di mana kami di sana di samping menempatkan tenaga kesehatan juga menyediakan bahan untuk tes screening ya bagi orang yang melintas dengan persediaan rapid antigen. Untuk kurun waktu tersebut di 2 tempat, yaitu di pos penyekatan Jaro maupun pos penyekatan Mungkur Agung, perbatasan antara Tabalong dengan Kalteng, di mana kita mengalokasikan sekitar 720 rapid antigen. Nah, dari laporan perkembangan selama operasi penyekatan tersebut, jadi orang yang melintas kita lakukan rapid antigen, khususnya orang yang memang diperbolehkan untuk melintas dengan mereka ada kondisi yang tertentu. Nah, di situ kita lakukan sampling, melakukan rapid antigen, dan dari total sekian yang kita lakukan rapid antigen, hanya 4 orang yang terkonfirmasi positif. Jadi yang terkonfirmasi ini ada 2 orang dari provinsi luar dan 2 orang warga Tabalong. Baik, adanya temuan 4 kasus positif tadi Pak ya. Tindak lanjutnya itu bagaimana Pak? Nah, jadi pada saat dikeluarkannya hasil rapid antigen, jadi kita lihat dulu dia dari mana asalnya. Nah, sebagai contoh mungkin dari luar provinsi, karena dia orang yang tidak bergejala ya atau OTG, maka kita sarankan untuk mereka melakukan putar balik dan isolasi mandiri di daerahnya masing-masing. Nah, kalau dia warga Tabalong, tentu ini kita awasi untuk dia benar-benar melakukan isolasi mandiri di tempat kita. Baik, terima kasih Pak Taufik sudah menjelaskan mengenai perkembangan penanganan COVID-19. Baik, selanjutnya saya akan ke Pak Judit nih. Pak, mengenai pelaksanaan vaksinasi di Tabalong ini sudah sejauh mana Pak? Sudah tercapai berapa persen seperti itu? Alhamdulillah, untuk pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Tabalong sendiri sesuai dengan prioritas awal, ini ada 3 kategori. Yang pertama adalah SDM kesehatan, kedua tenaga petugas pelayanan publik, dan
juga lansia. Nah, untuk SDM kesehatan kita sudah melampaui target, yang mana dari kurang lebih sekitar 1.400 tenaga kesehatan kita ini sudah tervaksin kurang lebih 1.700 atau 132%. Selanjutnya untuk petugas pelayanan publik ini juga sudah berprogres. Setiap harinya juga kita melaksanakan vaksin. Data kemarin tanggal 6 Juni kami terima ini dari 21.000 sasaran kita ini sudah mencapai 35%. Dan ini setiap hari akan terus bertambah. Apalagi saat ini kita sedang persiapan untuk pembukaan pembelajaran tatap muka nanti di bulan Juli, dan ini kita sedang melaksanakan vaksinasi bagi guru. Nah, kemudian untuk lansia sendiri ini sudah kita laksanakan, untuk pelaksanaannya sudah kurang lebih ada 450 lansia yang sudah melaksanakan vaksinasi. Oke, baik. Vaksinasi kan sudah dilaksanakan bagi lansia, nakes, dan pekerja publik seperti itu. Kapan dibuka untuk masyarakat umum nih, Pak? Nah, ini banyak yang bertanya-tanya ini, kapan masyarakat umum bisa vaksin? Artinya dari masyarakat kita Tabalong memiliki antusias dan minat yang tinggi terhadap vaksinasi COVID ini sendiri. Jadi dapat kita jelaskan pada pemirsa TV Tabalong bahwasanya pelaksanaan vaksinasi untuk masyarakat umum akan segera kita laksanakan setelah kan ada 3 target tadi, SDM kesehatan sudah terpenuhi. Nah, ada 2 kategori prioritas lagi yang sedang kita kejar, yaitu lansia dan petugas pelayanan publik. Jikalau nanti ini 2 sudah kelar, secepat-cepatnya akan segera kita lanjutkan untuk pelaksanaan vaksinasi bagi masyarakat umum. Nah, itu pasti akan segera kita informasikan kepada masyarakat apabila waktunya sudah ditentukan nanti. Oke, berarti menunggu selesai dulu seperti itu, Pak, ya, baru dibuka untuk masyarakat umum. Iya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Baik pemirsa, Anda masih di program Dialog, melanjutkan perbincangan kita nih mengenai perkembangan COVID-19 di Kabupaten Tabalong serta vaksinasi yang dilaksanakan di Kabupaten Tabalong. Baik, Pak Taufik, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Judit mengenai pelaksanaan vaksinasi, capaiannya seperti itu. Nah, apakah pelaksanaan vaksinasi ini sudah membantu Pak menekan penyebaran COVID-19 di Tabalong, Pak? Baik, jadi vaksinasi itu adalah upaya yang kita lakukannya, baik itu untuk mengurangi fatalitas maupun mortalitas daripada COVID-19 ini. Artinya dengan orang divaksin bukan hanya untuk mencegah atau memutus mata rantai, tapi mengurangi fatalitasnya tadi akibat daripada COVID itu sendiri. Jadi di sini saya jelaskan bahwa orang yang sudah divaksin tidak menjamin dia kebal atau tidak terpapar langsung selama kita belum mencapai herd immunity. Nah, jadi kalau misalnya ada kejadian orang yang kok sudah divaksin masih positif, nah ini mungkin disebabkan karena dia kurang disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Jadi kami kembali mengingatkan Satgas bahwa vaksinasi itu merupakan salah satu upaya. Memang dari penelitian untuk Sinovac ini efikasinya di angka 65,3. Artinya dari sekian itu kan bahwa vaksin betul-betul efektif bisa menahan virus itu sebesar 65,3. Kalau kita angkakan berarti orang yang sudah divaksin itu dia lebih kecenderungannya kalau tidak divaksin itu 3 kali lebih besar resikonya terpapar dibandingkan orang yang sudah divaksin. Lebih amannya. Nah, jadi kan artinya lebih baik divaksin daripada tidak divaksin. Berikutnya yang kedua, orang yang sudah divaksin itu biasanya mencegah kalau dia terpapar pun lebih parah atau bisa menimbulkan fatalitas terhadap COVID-nya sendiri. Jadi ini merupakan satu kesatuan upaya, tidak bisa dipisahkan satu persatu. Divaksin, tetap protokol kesehatan selama pandemi ini belum berakhir. Jangan artian kalau kita sudah divaksin kita aman untuk tidak berprotokol kesehatan. Jangan kendor begitu Pak ya untuk menerapkan protokol kesehatan. Ini sudah terbukti kan orang sudah vaksin pun terkena juga. Tapi jangan lupa kenapa vaksin ini kan harus dilakukan 2 kali. Nah, berdasarkan penelitian orang yang setelah divaksin pertama menjelang akhir minggu kedua setelah divaksin itu justru
antibodinya mengalami kadar yang terendah. Sampai dia nanti di booster ditambah dengan vaksin kedua sehingga meningkat lagi. Nah pada saat rendah-rendahnya itu orang tidak melaksanakan protokol kesehatan. Nah ini kemungkinan dia bisa terpapar lagi. Jadi tidak aneh orang sudah divaksin malah terpapar lagi. Ya. Karena kadang-kadang orang kurang waspada setelah divaksin. Nah oleh karena itu vaksinasi adalah merupakan satu upaya tadi. Pertama untuk mencegah penularan atau mata rantai COVID. Yang kedua menurunkan resiko kalau dia terkena dari tingkat keparahan maupun kefatalannya. Oke, baik. Pemirsa, ada isu nih yang beredar bahwa vaksin mengandung magnet atau microchip nih karena ada video yang sempat viral seperti itu ya. Koin menempel di lengan bekas suntikan vaksin COVID-19. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Yudit dulu nih? Baik, ini Ibu Serli sudah coba belum itu? Belum dicoba ya. Baik. Jadi ini setelah kami melihat dipantau, kemudian berdasarkan dari konfirmasi dari Kementerian Kesehatan, juga dari diskusi dengan kawan-kawan tenaga medis, memang tubuh kita pada saat kita berkeringat, kemudian keluar kan keringat, nah pada saat itu kita lap keringat akan ada. Memang kalau kita tempel benda-benda tertentu, entah itu uang atau misalnya apapun yang mungkin massa berat bendanya tersebut masih memang bisa ditahan dengan hasil dari keringat kita itu memang bisa menempel. Cuma seandainya mungkin lebih berat pasti jatuh juga. Nah jadi memang kalau dari vaksin sendiri sudah dinyatakan bahwasanya itu tidak ada sama sekali microchip ataupun kandungan logam dalam vaksin tersebut. Nah, jadi ini adalah hanya dari tubuh kita keluar keringat, kemudian bekas keringatnya itu dikasih koin atau benda lain menempel. Sehingga bisa menempel, atau juga orang tersebut baru selesai vaksin dan mungkin masih ada plester perekatnya itu. Nah, jadi nanti setelah plester perekatnya dilepas, kan masih daya rekatnya masih ada, kemudian ditempel pun pasti akan merekat. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi bahwasanya dalam pelaksanaan vaksinasi di dalam suntikan tersebut tidak ada mengandung microchip ataupun sejenisnya. Berarti hoax nih Pak ya? Betul sekali, hoax. Iya. Oke, Pak Taufik mungkin ada yang ingin ditambahkan Pak mengenai isu tersebut Pak? Saya setuju dengan penjelasan Pak Jubir vaksinasi tadi. Jadi ini juga ada isu itu disampaikan karena adanya kekuatan magnet ya yang untuk menempelkan logam tadi. Secara logika ujung daripada suntikan, kalaupun dia bisa ditembus atau dilewati oleh zat magnet ya dalam hal ini, itu pun kekuatan magnetnya tidak mungkin bisa menahan bisa cukup kuat untuk menarik koin dan sebagainya. Jadi koin itu hanya sifatnya temporal sementara. Mungkin kita sebagai contoh tidak usah di tempat ini, di jidat aja kalau kita taruh bisa menempel seperti itu Pak ya. Jangan lupa yang dikeluarkan oleh pori-pori atau keringat itu dia juga mengandung sebum atau lemak ya. Yang lemak sifatnya lengket juga. Nah, jadi kalau saya melihat dari daftar isu-isu hoax, dia sudah termasuk dalam golongan hoax. Betul. Karena kita ada semacam situs atau yang menyatakan informasi itu apakah hoax atau tidak. Jadi di Indonesia ada lembaga yang menyaring itu. Nah, pemirsa bisa melihat nanti isu-isu mana yang masuk hoax atau tidak. Nah, ini dalam koin tadi masuk dalam kategori informasi yang hoax. Oke. Nah Pak Taufik, beberapa waktu lalu juga nih ada guru di Sukabumi ya yang lumpuh setelah menerima vaksin Sinovac dosis kedua. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi sebenarnya Pak? Jadi kita harus teliti ulang lagi apakah betul itu karena merupakan efek dari vaksin. Karena yang namanya KIPI, itu singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi, itu berlaku dari sejak setelah disuntikan sampai 28 hari. Nah, bagi kami Satgas, kalau ada kejadian serupa, mudah-mudahan tidak ada di tempat kita, itu harus melalui penelitian dan investigasi dulu. Karena siapa tahu ya dia lumpuh disebabkan oleh faktor lain. Jadi kelumpuhan itu macam-macam. Bisa karena ada gangguan saraf ya, bisa karena ada fraktur atau orang setelah mengalami trauma jatuh dan sebagainya ya. Bisa juga memang orang waktu disuntik mengenai saraf yang inervasi di daerah tungkai tadi sehingga terjadi kelumpuhan.
atau faktor infeksi yang disebabkan virus tertentu seperti polio yang menyebabkan gangguan pada saraf, dia juga lumpuh. Atau faktor-faktor lain seperti stroke dan sebagainya. Banyak sekali kemungkinan. Banyak faktor-faktornya. Tetapi selama proses investigasi tersebut akan diteliti apakah vaksin menyebabkan langsung ke arah kelumpuhan tersebut. Jadi informasi tersebut tidak bisa kita telan bulat. Nah, jadi secara nasional itu ada namanya komite KIPI tadi yang terdiri dari para pakar. Jadi ada para pakar yang akan melihat, bahkan bukan hanya kasus lumpuh, kematian pun yang terjadi kemarin di Jakarta ya. Betul. Karena AstraZeneca ini masih dalam proses otopsi, dan sehingga masyarakat jangan termakan isu tersebut, karena kalau kita cepat menyimpulkan hal tersebut tentu ini kontraproduktif terhadap upaya kita untuk supaya vaksin ini betul-betul bisa merata ke seluruh warga negara. Oke, baik. Pak, sebenarnya kondisi kesehatan seperti apa yang tidak dianjurkan untuk melakukan vaksinasi, Pak? Jadi di samping orang sebelum melakukan vaksinasi tentu kita berikan anjuran ya. Jadi anjuran-anjuran sebelumnya kalau dia memang mempunyai penyakit-penyakit tertentu. Contoh dia misalnya memiliki penyakit autoimun. Di mana autoimun ini kan kalau akan terjadi reaksi yang berlebihan. Apalagi kita namakan vaksin ini benda asing. Nah itu jangan kita sarankan. Itu dari awal sudah informasi. Jadi sebelum kemudian penyakit-penyakit tertentu seperti misalnya gagal ginjal, orang sedang dilakukan cuci darah dan sebagainya, memiliki kanker yang derajat maksimal, orang punya HIV/AIDS dan sebagainya. Kalau orang punya penyakit jantung yang kronik yang sedang dirawat, itu tidak mungkin. Nah kalau misalnya tidak ada seperti itu, kita juga di meja vaksin itu, meja kedua itu ada namanya screening yang dilakukan oleh para dokter di sana. Baik itu pemeriksaan tekanan darah, melalui anamnesa wawancara apakah dia mempunyai penyakit berat sebagainya. Jadi melalui tahapan itu. Jadi kalau tadi kondisi mutlak orang tidak boleh divaksin, sebetulnya sebelum dia berangkat dia sudah tahu. Nggak mungkin kan orang penyakit berat digotong dibawa ke tempat vaksinasi, itu sudah jelas itu. Tinggal yang abu-abu ini misalnya dia ada riwayat kencing manis, dicek dulu misalnya kadar yang paling bagus memang HbA1 diperiksa, kalau tes itu mungkin kurang valid ya. Kemudian tensi juga tergantung siapa yang mengukur, tergantung juga alatnya seperti apa. Hati-hati. Jadi contoh di rumah mungkin kita punya tensi otomatis. Ya belum tentu alat itu valid gitu loh. Makanya kalau kita di fasilitas kesehatan ada namanya kalibrasi secara rutin. Apakah alat ini valid? Karena kasihan orang sebenarnya nggak hipertensi jadi hipertensi. Ini harus dilihat. Jadi banyak faktor pertimbangan yang harus kita lakukan. Jadi misalnya hipertensi itu kalau tensinya lebih dari 180 ya untuk sistolnya, diastolnya di atas 110 tentu nggak boleh. Tapi di bawah itu sudah boleh. Nah ini kadar gula juga kita lihat juga kondisinya seperti apa. Nah inilah kita melakukan kehati-hatian. Sehingga juga kita akan menekan kejadian KIPI ini terhadap seseorang. Contoh orang misalnya ada riwayat epilepsi atau ayan. Ya kalau dia sering dalam waktu bulan terakhir ini sering terjadi gangguan, ya jangan divaksin. Tiba-tiba kejang-kejang nanti dikira vaksinnya padahal dia punya penyakit ayan. Ini jadi saya rasa pertama masyarakat juga sudah tahu kondisinya sebelum dia. Nah kedua kita sudah sediakan tenaga dokter untuk melakukan screening di lokasi tersebut. Oke, baik. Pak Judit, bagaimana kesiapan tim vaksinator Tabalong, Pak? Misalkan nih menghadapi KIPI seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi pada setiap pelaksanaan vaksin itu memang sudah diantisipasi. Kita sudah menyediakan fasilitas untuk mendukung apabila memang setelah dalam vaksin terdapat ada keluhan atau segala macam. Nah, itu setiap vaksin pasti disediakan meja atau tempat tidurnya. Nah untuk sampai sejauh ini kurang lebih kita sudah melaksanakan vaksinasi hampir 4 bulan ini, alhamdulillah Pak Taufik ya, tidak ada laporan terkait kejadian ikutan pasca imunisasi vaksin ini. Jadi alhamdulillah untuk di Tabalong sendiri pelaksanaan vaksin ini berjalan dengan baik dan tidak ada dampak ikutannya. Namun saya tambahkan kalau ini kemungkinan kita menyiapkan tadi ya fasilitas juga rujukan ambulan. Nah jadi sewaktu-waktu orang ada gangguan langsung kita rujuk ke rumah sakit, dan untuk penanganan selama dia KIPI ini digratiskan. Apapun yang terjadi pemerintah akan menanggung semua kalau memang itu betul-betul dampak dari
vaksinasi tersebut. Oke, semoga tidak ada seperti Ya, itu Pak ya. oke. Oke, baik. Pak Taufik dan Pak Judit, kita akan lanjutkan perbincangan kita namun tahan sejenak. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Dialog. Ya pemirsa, Anda masih di program Dialog, melanjutkan perbincangan kita nih. Saya terlebih dahulu ke Pak Judit. Tadi Pak, vaksin kan diperuntukkan bagi masyarakat umum, lansia, nakes, dan pekerja publik. Nah, kira-kira bagi anak-anak ini memungkinkankah untuk diberikan vaksin atau seperti apa Pak? Baik, untuk anak-anak sampai saat ini belum dilakukan untuk pemberian vaksinasi karena sesuai dengan panduan untuk vaksinasi ini diberikan kepada yang berumur di atas 18 tahun ke atas. Nah, jadi untuk anak-anak nanti mungkin akan diberikan treatment khusus jikalau memang pada saat tertentu daya tahan tubuhnya menurun, itu nanti ada treatmentnya. Jadi untuk vaksinasi bagi anak-anak sampai saat ini masih belum diberikan. Oke, baik. Pak Taufik, mungkin bisa dijelaskan kenapa anak-anak tidak diberikan vaksin, Oh Pak? iya, jadi begini, dulu ada kejadian bahwa untuk umur 59 dan ke atas kan belum dapat rekomendasi. Setelah ini ternyata boleh. Boleh, ya. Nah, ini terkait dengan masalah uji klinis. Jadi terus terang untuk vaksin Sinovac ini memang belum dilakukan uji klinis terhadap anak-anak umur di bawah 18 tahun. Karena memang anak-anak ini pendekatannya lebih spesifik dibandingkan orang dewasa karena situasinya lebih umum dan tentu harus juga rekomendasi daripada Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI. Jadi biasanya setelah dilakukan uji klinis, hasilnya divalidasi, maka BPOM yang akan mengeluarkan sertifikat amannya, baru dilakukan vaksinasi pada anak. Jadi kita tunggu saja hasil dari uji klinisnya. Nah, bila itu memang sudah saatnya direkomendasikan, maka anak-anak akan divaksinkan. Jadi itu menjawab, itu artinya karena kita tidak bisa gambling aman atau tidak lakukan. Jadi memang untuk vaksin ini semua dilakukan setelah melalui tahapan uji klinis. Itu juga kaitan dengan KIPI juga kan. Sebetulnya uji klinis itu betul-betul sudah diuji terhadap beberapa responden yang intinya apakah vaksin itu aman tidak. Nah, sebagai badan yang berwenang dalam hal ini adalah BPOM itu. Oke, baik. Di negara lain ada kebijakan nih Pak, warga bisa melepas masker jika sudah menerima 2 dosis vaksin. Nah, bagaimana tanggapan dari Pak Taufik sendiri Pak? Iya, jadi memang kita dengar ya, kita baca di mass media ada seperti Amerika Serikat, New Zealand juga sebagainya. Tetapi kita harus melihat dulu apakah misalnya vaksinasi ini sudah mencakup atau melingkupi minimal 70% dari warga kita. Walaupun negara-negara tersebut belum mencapai itu juga. Tapi bagi kita amannya untuk istilah herd immunity itu adalah harus 70% dari warga sudah tervaksinasi. Sehingga ada perlindungan terhadap 30 orang itu untuk memutus mata rantainya. Baru kita boleh lepas masker. Yang kedua juga kita lihat juga dari tingkat perkembangan kasus ya. Jadi di Indonesia ini tidak merata. Ada daerah yang zona merah ya, yang perkembangan kasusnya tinggi sekali, positif rate-nya juga tinggi. Nah ini kita istilahnya sangat berisiko kalau kita mengeluarkan ajakan untuk tidak bervaksin. Mungkin secara karakteristik Indonesia ini kan hampir 7.000-an pulau gitu loh. Dan sangat luas sekali ya. Artinya perbedaan spesifik daerah Indonesia itu ada yang hijau, ada yang kuning seperti Tabalong, ada yang oranye, ada yang merah. Nah, apakah kita berani untuk menerapkan itu? Jadi kita tidak bisa menjaminnya. Jadi kalau bagi kami, ada syarat tertentu. Pertama, kalau menurut Jubir Pusat ya Pak Wiku itu menyatakan, pertama kalau memang positif rate kita sudah rendah. Kemudian fatality rate atau angka kematiannya juga sudah rendah. Itu. Kedua, cakupan vaksinasi tadi. Minimal sudah harus 70%. Nah, oleh karena itu, kalau masyarakat sudah bosan pakai masker dan ingin cepat lepas ini, mari sama-sama kita bervaksin. Sehingga capaian 70% minimal tercapai, herd immunity bisa terlaksana, baru kita bisa lepas. Jadi ini tergantung kita juga. Selama kita abai terhadap protokol kesehatan, kita juga malas bervaksin dan sebagainya, nah jangan berharap
kita bisa hidup normal kembali untuk dilepas. Jadi sebetulnya tugas ini bukan tugas pemerintah atau satgas saja, saling bantu-bantu masyarakat. Bahkan kalau saya pakai bahasa Banjarnya, kalau hendak lepas masker, maka mari kita bervaksin semua. Itu sebetulnya, sehingga tercapailah yang istilah herd immunity. Karena sebetulnya gini, imunitas itu ada dua. Imunitas pribadi di dalam tubuh kita yang bervaksin, yang kedua yang dicapai dari vaksin adalah herd immunity, kekebalan kelompok. Contoh aja kami seperti misalnya universal child immunization untuk campak, polio dan sebagainya, itu dikatakan UCI, itu apabila minimal 80% cakupan di desa itu balitanya sudah bayinya itu sudah tervaksin. Sehingga bayi yang lain itu aman dari penyakit campak itu. Sehingga di desa itu, kalau di desa yang UCI, Universal Child Immunization itu perkembangan penyakit campak tidak terjadi di sana. Nah, ini sama logikanya dengan COVID-19. Allah 70%. Nah, 70% itu kalau kita hitung misalnya untuk usia 18 ke atas itu 180 jutaan. Nah, kita bisa hitung 70%-nya berapa. Nah, atau kita breakdown lagi Tabalong. Tabalong itu penduduknya 240 ribu, 70%-nya berapa? Atau kita breakdown lagi ke kecamatan, atau kita breakdown lagi ke desa. Nah, oleh karena itu, kalau ada pertanyaan, Pak, sudah saatnya dong kita lepas ini. Padahal Tabalong sudah landai ini. Iya. Ingat, kita masih melihat tadi positif rate-nya, ya, kemudian angka kematiannya, kemudian cakupan vaksinnya. Nah, kalau kita ingin cepat ini lepas, ya kita sama-sama berpartisipasi untuk menggalakkan vaksin ini. Itu hadiahnya lah kalau kita lihat rewardnya kalau kita ingin cepat lepas masker. Bagi kita tidak bisa meniru negara-negara lain. Contoh New Zealand penduduknya sedikit sekali dan memang cakupan vaksinnya sangat tinggi dan positif rate-nya di sana mereka zona hijau. Itulah alasan mereka untuk berani melepas masker. Untuk kita Indonesia, nah, dengan kondisi seperti ini dan tingkat disiplin masyarakatnya juga masih belum tinggi. Apalagi zonasinya berbeda-beda tiap wilayah. Jadi rawan perpindahan penduduk. Betul, dan mobilitas sangat tinggi. Saya tidak jamin untuk kita bisa melepas masker secepat ini. Gitu. Baik, berarti Tabalong belum bisa melepas masker seperti itu, Pak ya? Iya. Baik, Pak Judit, kan ada nih muncul mutasi baru Pak di beberapa negara yang dikhawatirkan sudah masuk Indonesia juga. Betul. Nah, bagaimana dengan efikasi vaksin kita Pak? Baik, terkait mutasi terhadap virus COVID, banyak yang menyampaikan bahwasanya vaksin nanti yang digunakan belum tentu ampuh menghadapi terhadap virus yang bermutasi tersebut. Menurut pengalaman bahwasanya virus yang bermutasi tersebut belum tentu juga ada di wilayah kita. Namun kita jangan juga abai di sini aman tidak ada virus yang bermutasi tersebut. Nah, terhadap efikasi vaksin tersebut sampai sejauh ini itu masih bisa mengcover seperti yang disampaikan Pak Taufik sebelumnya. Artinya dengan kita bervaksin kita 3 kali lebih mempunyai daya tahan tubuh dibandingkan kita tidak bervaksin. Dan ini juga nanti juga berfungsi untuk seperti yang disampaikan di awal untuk membentuk kekebalan kelompok. Maka jangan khawatir terhadap mutasi virus tersebut. Dengan ikhtiar kita bervaksin, ini juga paling tidak akan meminimalisir terhadap dampak jikalaupun nanti kita seandainya terkonfirmasi COVID-19. Oke, baik. Terima kasih. Pak Taufik, kan ada muncul nih mutasi baru. Sebenarnya apa sih Pak penyebabnya Pak? Nah, jadi ini adalah hebatnya virus ya, COVID-19 ini. Jadi sebelum itu saya jelaskan, saya menanggapi tadi ya bahwa ini mutasi virus, apakah efektif vaksin kita ada? Vaksin ini kan ditujukan kepada jenis virus tertentu, yaitu golongan coronavirus ya tadi ya. Nah, jadi coronavirus ini kan memang sudah dibuat dari bahan dari coronavirus itu sendiri, baik itu virus yang dimatikan atau virus yang dilemahkan, tidak virus yang lain. Nah, otomatis logikanya akan tetap efektif walaupun dia mengalami mutasi. Nah, kenapa dia mengalami mutasi? Itu hanya perubahan sifat. Jadi virus itu dia untuk survive, bertahan hidup di kondisi sekarang, orang sudah diberi obat dan sebagainya. Lalu dia mengadakan penyesuaian terhadap lingkungan. Jadi mengubahlah kode-kode di dalam virus itu untuk dia bertahan hidup. Jadi sebetulnya
Kenapa virus bermutasi? Dia terpaksa bermutasi. Kalau dia tidak bermutasi, dia akan mati. Betul, Pak. Dalam kondisi sekarang, dengan kemajuan kita pengobatan semuanya. Nah, supaya dia bertahan hidup, dia mengalami mutasi. Nah, itulah dia mengubah, mengantisipasi pengenalan tubuh ya yang sudah ada itu, sehingga dia bisa berkelit, bisa bertahan hidup di tubuh penderita. Itu sebetulnya. Jadi virus itu kalau dia tidak bermutasi, dia sendiri akan mati. Nah, oleh karena itu tidak heran dia mengalami mutasi untuk bertahan, memperpanjang. Nah, tinggal kita pertama mau mutasinya seperti apa, tetap rumusnya pencegahannya adalah protokol kesehatan. Betul. Itu saja. Pakai masker, cuci tangan ya, kemudian jaga jarak. Itu sudah rumus itu. Nah, tinggal kita nanti mungkin para ahli akan meneliti mengimbangi kecepatan ini, bagaimana cara membunuhnya lagi. Nah, lama kelamaan mungkin bahkan saya dengar ya, informasi saya baca sudah ada tinggal mungkin dipatenkan obat khusus untuk COVID. Dulu kan nggak ada obat kan, cuma vaksin saja. Nah, coba bayangkan nanti masyarakat sudah tervaksin 70%, obatnya sudah ada. Jadi kemungkinan kita akan hidup bersama dengan virus ini. Cuman jadi biasa aja nanti ya, ya. Jadi kalau saya bilang yang kalau musnah di muka bumi mungkin masih belum. Iya. Dia ada aja masih, tetapi dia tidak akan menular lagi karena orang sudah herd immunity. Iya. Orang sudah divaksin. Nah, cuman yang kita bahayanya tadi kenapa? Contoh kita kenapa harus melaksanakan dengan lansia? Karena lansia ini rentan dengan kematiannya. Karena dari data yang meninggal itu kalau terkena COVID memang golongan lansia dan ditambah dengan komorbid. Kalau orang dewasa muda sudah kecil kemungkinan orang meninggal karena kita OTG kebanyakan. Jadi sebetulnya orang ke depannya nggak takut lagi dengan COVID. Nah, tapi jangan ayal karena mentang-mentang nggak takut, nggak lagi pakai masker sebagainya. Iya kalau dia sehat. Iya. Dan kemudian kenapa dia tidak takut? Memang tidak berefek ke tubuhnya. Tapi dia kalau jadi pembawa atau karir, dia nanti ketemu dengan orang tuanya yang punya penyakit, saudaranya, dia akan jadi pembunuh tidak langsung pada keluarganya. Jadi bukan berarti untuk tubuh. Jadi kalau bilang saya nggak takut dengan COVID, saya berapa kali kena, saya nggak apa-apa. Betul untuk dia. Tapi kalau ada virus dia bisa menyebabkan orang lain. Nah, kita harusnya bersama berpikir seperti itu, bukan hanya untuk diri kau, tapi juga harus melindungi orang lain. Nah, jadi oleh karena itu penyebab dari kembali lagi tadi ya, virus bisa bermutasi itu karena dia ingin bertahan hidup virusnya. Lalu dia mengantisipasi di tubuh manusia dengan bidang mutasi. Nah, contoh sekarang B167 ya, contohnya untuk yang di India. Memang dia merupakan mutasi ya, dan sifatnya katanya lebih cepat menular. Tapi kalau dari segi fatalitasnya mirip saja dengan virus yang lain sebagainya. Jadi saya sarankan tidak usah berdebat masalah mutasi dan sebagainya. Yang penting kita upaya protokol kesehatan tetap dijalankan. Yang kedua, insya Allah saya jamin bahwa vaksinasi itu masih efektif untuk mencegah kita terpapar. Karena virus aslinya juga adalah coronavirus, kecuali virusnya sudah berubah jadi virus yang lain. Itu mungkin tidak efektif. Seperti itu. Oke, baik, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Dialog. Ya pemirsa, terima kasih Anda masih di program Dialog, melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Judit dan juga Pak Taufik nih. Baik, tadi Pak Judit juga menceritakan bahwa vaksin ini sudah berjalan sekitar 4 bulan seperti itu Pak ya. Betul. Baik, adakah kendala dalam pelaksanaan vaksin hingga saat ini Pak? Baik, berbicara kendala, ini kita kembali ke 3 kategori tadi ya. Jadi dari kategori untuk SDM kesehatan, petugas pelayanan publik, ini alhamdulillah berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang kita jadwalkan. Tinggal menunggu waktunya selesai saja. Nah, untuk yang vaksin lansia kita akui bersama Pak ya, kita sedikit kesulitan dalam hal menjemput si lansia yang ingin divaksin. Berbeda dengan SDM kesehatan atau petugas pelayanan publik. Ibaratnya kan kayak kita mau vaksin karyawan di PDAM, tinggal dipanggil di PDAM, sudah semua selesai, kumpul hari itu. Nah, kalau lansia kan tersebar di mana-mana. Nah, oleh sebab itu pemerintah Kabupaten Balong ini melakukan pendekatan khusus untuk meningkatkan cakupan vaksinasi lansia ini.
Yang pertama kita ini sudah bekerja sama dengan himpunan pensiunan dari Pertamina, dari TNI, dari Polri, dari pensiunan pegawai negeri. Ini mereka menjadi pelopor untuk pelaksanaan vaksin lansia. Jadi ini sudah berjalan, ini sudah ada 2 kali pelaksanaan vaksin massal bagi lansia. Nah selanjutnya ini kita mohon dukungan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Tabalong khususnya, apalagi sekarang cakupan kategori lansia sudah kategorinya umurnya turun Pak ya, yang awalnya dari lansia itu kategori 66 tahun ke atas, sekarang sudah dari yang 50 tahun ke atas. Nah ini kita sangat memohon untuk partisipasi aktif dari masyarakat, apalagi saat ini kawan-kawan dari kepala desa, lurah juga sedang melakukan pendataan di masing-masing wilayahnya untuk jumlah dari lansia masing-masing. Nah nanti setelah data itu masuk, akan dari petugas masing-masing puskesmas maupun dari tim vaksinator di pusat COVID akan baik itu jemput bola ataupun nanti ditentukan jadwalnya. Nah nanti pada saat jadwal itu tiba bagi lansia, kita mohon bersama agar bisa mengikuti vaksinasi lansia ini. Apalagi ini terhitung mulai hari ini Pak ya, Rumah Sakit Usman Dundrung yang rumah sakit X yang lama di Jalan Jaksa Agung itu menjadi pusat pelaksanaan vaksinasi di Kabupaten Tabalong. Nah, jadi nanti bagi warga mungkin kan banyak yang bingung nih, saya mau bawa kuitan nih, atau bawa ayah atau ibu mau vaksin di mana nih, kapan jadwalnya? Silahkan saja datang ke pusat vaksinasi yang ada di Rumah Sakit Usman Dundrung pada jam kerja, pada hari kerja. Nah, insya Allah akan dilayani. Nah, namun untuk lansia dulu saat ini, nanti ke depannya setelah yang petugas mabik selesai, lansia selesai, silahkan seluruh warga Tabalong akan dilaksanakan vaksinasi massal di pusat vaksinasi tersebut. Oke, intinya jangan takut untuk divaksin seperti Betul, itu ya. dan mari kita sama-sama bervaksin untuk mencapai cakupan herd immunity di level kabupaten hingga terus ke level provinsi sampai ke cakupan se-Indonesia. Oke, baik. Dari Satgas sendiri mungkin Pak Taufik ada kendala yang dihadapi selama ini, bagaimana cara menghadapinya Pak? Juga dari sisi logistik ya. Jadi sebetulnya kenapa kita belum melakukan untuk masyarakat umum? Karena masih logistik vaksin kita, distribusi dari provinsi itu masih terbatas. Masih hanya bisa mencakup apa yang sudah sasaran yang sudah kita sepakati atau sudah kita targetkan. Nah nanti sebetulnya ya kita ini ada 2 hal. Ya tergantung juga kecepatan vaksin kita. Jadi tadi kan kendala-kendala bisa, apalagi untuk masalah lansia, bisa terkait dengan masalah kesadaran ya, karena takut dan sebagainya. Yang kedua, lansia itu memang kalau dia mempunyai penyakit-penyakit tertentu yang jadi penghambat untuk dilakukan vaksinasi. Ini juga, nah faktor lain juga bisanya karena uzur ya, jadi akomodasi atau transportasi untuk menjangkau itu sulit. Nah ini mungkin salah satunya Satgas akan berpikir melakukan vaksinasi jemput bola nanti untuk golongan-golongan yang mengalami disabilitas atau tidak mampuan. Tapi kalau yang mampu, nah kemudian juga strategi yang lain mungkin kita bisa juga melakukan pada kumpulan-kumpulan tertentu, mungkin lewat arisan, pengajian, sebagainya, dan organisasi-organisasi massa yang besar seperti Muhammadiyah, NU, ulama dan MUI dan sebagainya mungkin bisa kita lakukan. Nah jadi sekali lagi, sebetulnya masalah logistik vaksin kita juga diberi semacam stimulan, bila kita cepat menghabiskan maka kita cepat minta lagi. Nah satu sisi juga kita maukan secara massal, tetapi vaksin juga terbatas. Jadi ini dua-dua nih, jadi antara rem dan gas gitu. Kita kalau ngegas vaksinnya masih terbatas, kita ngerem kita tentu nggak bisa ngambil vaksin yang dari provinsi. Jadi ini sifatnya tergantung kebijakan dari provinsi juga. Namun jangan lupa kunci dari semua ini adalah kesadaran kita semua ingin bervaksin. Jadi insya Allah kalau memang masyarakat need-nya, keinginannya bervaksin sudah tinggi, tentu namanya supply itu pasti akan kita upayakan sebanyak-banyaknya. Dan alhamdulillah di samping vaksin yang kita dapatkan dari resmi dari dinas provinsi, kita juga dapat vaksin dari kumpulan tertentu. Contoh untuk TNI, mereka ada dapat dari mabesnya untuk yang memvaksin para lansia di TNI atau keluarga TNI. Nah kemudian untuk yang Dewan Masjid, itu juga ada dapat dari Dewan Masjid Pusat untuk kita bisa vaksinkan kepada takmir masjid maupun kaum ataupun tenaga di masjid itu. Itu yang di luar dari Satgas. Jadi mudah-mudahan. Nah satu lagi vaksin ini juga nanti vaksin gotong royong. Jadi untuk perusahaan-perusahaan swasta
yang besar seperti Adaro dan Sakonnya. Dan nanti mereka akan membeli sendiri dari perusahaannya vaksinnya dan kita akan membantu untuk melakukan vaksinasi. Itu yang disebut dengan vaksin gotong royong. Oke. Nah ini mungkin info. Dan kalau ada pertanyaan masyarakat, boleh nggak orang yang di luar Tabalong divaksin di Tabalong? Memang untuk masyarakat umum, itu yang kita layani itu memang untuk harus KTP Tabalong. Nah kalau di luar Tabalong itu bisa dilakukan untuk instansi vertikal yang mungkin bekerja di Tabalong ataupun dari perusahaan yang disediakan vaksinnya oleh perusahaannya kita melakukan. Jadi itu untuk yang tidak punya KTP Tabalong tetapi dia bekerja di Tabalong. Itu akan kita antisipasi. Tapi untuk masyarakat umum, misalnya orang Balangan tidak mungkin divaksin di Tabalong karena ada cakupan dan target masing-masing. Ini juga sebagai gambaran supaya masyarakat nggak bingung lagi gitu loh. Jadi nanti kalau kita sudah tahap vaksinasi masyarakat umum, syaratnya mudah, tinggal bawa KTP, kartu keluarga, selesai. Sudah bisa divaksin ya. Dan tempatnya ada dikhususkan di Usman Nurung atau Covid Center. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Taufik dan Pak Judit telah memberikan informasi ini kepada masyarakat. Semoga informasi ini bisa bermanfaat gitu ya bagi kita semua. Baik, saya Nova Arianti mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.